Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita diberikan terus kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terlebih pada hari ini Tuhan terus berikan kita kesempatan juga untuk membawa kehidupan kita, ucapan syukur kita kepadanya, dan kita mau beribadah kepadanya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Tuhan dan
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan menopang, menolong, melawat dan memberkati kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami untuk memohon belas kasihan pengampunan daripadamu atas setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang telah kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, dan juga rekan-rekan sepelayanan sekerja kami yang telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa kesalahan yang kami akui dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya kami senantiasa bersandar, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami semuanya memperoleh belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menyucikan, menguduskan setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami juga larut dan hanyut dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan
sebab Dia dirahkanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 34 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Agus Santoso. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 23 ayat 34 dan Roma pasal 12 ayat 20. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi ada 2 ayat yang telah dibacakan oleh petugas pada hari ini. 2 ayat ini saling berhubungan antara satu sama lain. Kedua ayat ini mengacu kepada pengajaran yang utama dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan mengasihi manusia dan manusia mengasihi manusia. Karena bukti bahwa Tuhan telah mengasihi manusia, mengasihi kita semua. Sehingga ketika kita mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kita, maka kita menjadi orang yang diselamatkan. Dan kumpulan dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus ini disebut sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Dan pengikut-pengikut Kristus memiliki hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Yaitu biarlah kita mengasihi sesama kita. Nah, ajaran kasih ini diimplementasikan. Salah satu implementasinya adalah kasihilah musuhmu. Ya. Mengasihi sesama tanpa terkecuali. Bukan hanya mengasihi sesama hanya kepada sesama orang-orang Kristen. Kepada sahabat, kepada saudara, tidak hanya yang berbuat baik kepada kita saja. Melainkan mengasihi sesama itu terwujud juga bahkan ketika itu musuh kita, kita harus mengasihi mereka. Nah, bacaan pertama yang tadi dari Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Saya sitir sekali lagi dari khusus perkataan dari Tuhan Yesus. Saat itu, di tengah-tengah penderitaan, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus mengucurkan darah penuh dengan kesakitan, tapi Tuhan Yesus tetap sempat. Bukan hanya sempat, lebih dari itu. Dia memang benar-benar mengkhususkan. Dia berdoa. Berdoa kepada musuh-musuhnya. Berdoa kepada orang-orang yang membuat dia tergantung di atas kayu salib itu. Dia berseru kepada Sang Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus mengajarkan inti dari pengajaran Dia. Intinya adalah kasih. Dia sebagai Tuhan, Dia berdoa, mendoakan orang-orang yang menyebabkan Dia tersalib.
Dia tidak mengutuki, terkutuklah kamu orang-orang yang menyalibkan aku. Tidak. Dia malah justru, ya Bapa. Dia teriak demikian, ya Bapa, ampunilah mereka. Mengapa? Karena dia mengasihi orang-orang itu. Ajaran ini kemudian diperdalam oleh Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-20 tadi, yang tadi kita telah baca. Dia menandaskan bahwa jika musuh itu kelaparan, membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus bersedia memberikan makanan bagi musuh kita. Jika musuh kita haus, kita harus bersedia mengasihi dia, mengasihi musuh kita itu dengan memberikan minum. Jika tanpa pakaian, pakaiannya compang-camping, kita harus memberikan pakaian kepada mereka agar hangat, agar tidak masuk angin. Kita harus mengasihi musuh kita. Dengan kita mengasihi musuh kita, maka di sini Paulus berkata, dengan berbuat demikian, ini yang paling penting, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dalam pemikiran modern saat ini, tentunya kita akan berkata, dengan berbuat baik, kita menghukum mereka. Gitu ya. Hukumannya apa? Yaitu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Kita harus tahu makna dari kata-kata menumpukkan bara api di atas kepalanya. Sehingga kita tahu apa maknanya. Dan kita bisa mengkaitkan dengan mengasihi musuh kita tadi. Yaitu artinya demikian. Bahwa di sekitar tahun 1200-an, 1300-an itu abad ke-13 atau abad ke-12 ya. Ya, pokoknya itu ya, abad ke-12 saja. Abad ke-12 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Di Mesir itu pernah ada seorang priester, seorang imam Mesir yang bernama Khem Waset. Siapa Khem Waset? Khem Waset itu adalah anak keempat dari Ramses kedua yang membangun satu piramida. Nah, meskipun dia anak Firaun, tetapi dia tidak Firaun. Mengapa? Karena yang pasti yang akan jadi Firaun itu adalah anak pertama. Nah, dia adalah anak keempat. Nah, dia memilih untuk menjadi imam keagamaan Mesir. Ada satu, ya bisa dikatakan kitab ya, tetapi ini bukan kitab dari kertas gitu, melainkan tulisan-tulisan ritual pengampunan. Ritual pengampunan dari agama Mesir kuno itu yang ada di dinding-dinding ruangan satu piramida di Mesir. Tulisannya ada di dinding. Dan di dalam tulisan itu ada satu kisah. Kisah seseorang, si A, telah berbuat salah kepada si B. Lalu si A ini bertobat. Dia
ingin memohon pengampunan dari si B. Nah, ritual pengampunan itu bagaimana? Yang dikembangkan oleh K.M. Waset tadi itu. Yaitu begini, si A akan membawa semacam baskom gitu yang diisi bara api. Lalu bara api tadi yang sebenarnya bukan hanya bara api begitu ya, tapi lebih tepatnya itu King James Version maupun New Revised Standard Version, bara api tadi itu menyala-nyala, sedang menyala-nyalanya, sedang panas-panasnya. Dimasukkan dalam baskom itu, lalu bukan disunggi ya, kalau disunggi ini blonyok nanti mati malahan orangnya. Itu dibawa di atas begitu ya, sambil ini ada kepul-kepul gitu ya, kepul-kepul asap gitu, dan si A ini kemudian datang kepada si B tadi yang mana si A ini berbuat salah kepada si B itu. Itu menunjukkan bara api tadi menunjukkan bahwa saya benar-benar berbuat salah kepada engkau. Ampuni saya ya, ampuni. Nah, si B ketika dia mengatakan, ya engkau sudah nggak bersalah lagi kepada aku. Lunas sudah gitu ya. Ya, kemudian ada apa namanya ganti rugi atau sebagainya. Nah, itu merupakan hukum pengampunan salah yang dilakukan oleh Mesir kuno. Nah, hukum ini kemudian bisa dikatakan diadopsi oleh orang Israel. Dalam hal ini adalah oleh Salomo. Kita akan membaca Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan, yaitu Amsal 25 ayat 21 dan 22 itu dikatakan demikian. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan itu kepadamu. Artinya apa? Artinya adalah kepada musuh itu harus dibaiki. Kepada musuh orang harus memberikan kebaikan, memberikan kasih, mengasihi kepada musuh. Kalau si musuh ini lapar ya kita harus memberi makan roti. Jika ia dahaga kita harus memberikan minuman. Karena akibat dari perbuatan kasih itu adalah si A tadi yang jahatin kita itu akan bertobat. Itu artinya. Gitu ya. Jadi kata-kata menimbun bara api di atas kepalanya itu menjadi idiom. Bahwa dia pasti akan bertobat dan mendatangi kita bagaikan membawa tadi itu bara api di atas kepalanya itu. Itu artinya itu bertobat. Dia pasti akan bertobat dan datang kepada kita. Maaf. Saya sudah beberapa kali melakukan kesalahan kepada kamu. Ya, jadi ada dua hal dari pelajaran Tuhan Yesus mengasihi sesama. Yaitu yang pertama adalah berbuat baik kepada siapa saja. Apalagi kepada orang-orang yang seiman kepada kita. Berbuat baik kepada siapa saja. Kepada seluruh masyarakat yang ada.
Tapi berbuat baik itu tidak terbatas pada orang-orang yang berada di lingkaran kita, melainkan berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Itu pelajaran yang pertama. Dan pelajaran yang kedua, akibat dari kita berbuat baik kepada musuh kita itu apa? Akibatnya suatu saat nanti musuh kita yang tetap kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan itu, melainkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan itu, maka dia pasti akan datang kepada kita. Buahnya apa? Yaitu pertobatan. Dia akan datang memohon ampun kepada kita. Dan biarlah kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus menjadi saksi. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menunjukkan kasih kepada setiap orang tanpa terkecuali, bahkan kepada musuh kita. Karena ketika kita berbuat baik kepada musuh kita, itu akan ada satu orang yang diselamatkan. Dan ketika satu orang diselamatkan, malaikat di surga akan bersorak-sorai. Dua pelajaran penting. Berbuat baik kepada setiap orang tanpa terkecuali, bahkan musuh kita. Dan yang kedua, setiap orang yang telah menikmati, mengalami perbuatan baik kita, akan bertobat dan datang kepada kita, bagaikan orang yang menimbun bara api di atas kepalanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inti ajaran kekristenan adalah kasih. Dan bahkan kami harus mengasihi musuh-musuh kami. Biarlah kami memancarkan kasih terang Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kami. Bukan maki-makian yang kami junjung tinggi ketika menghadapi musuh. Bukan otot yang kami lakukan untuk menghadapi orang yang tidak atau membenci diri kami, ya Tuhan. Melainkan kami harus mengasihi mereka. Kami harus memberikan makanan kepada mereka. Kami harus memberikan minuman kepada mereka. Kami harus menunjukkan kasih kepada mereka. Karena dengan demikian, orang tadi dapat diselamatkan untuk kemuliaan Kristus di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, ku persembahkan hidupku.
Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan beranugerah bagi kami. Sehingga kami boleh hidup, bernapas dan dapat mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan tidak henti-hentinya mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan oleh abdi-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Oleh kami berdoa pada saat ini, kami juga mohon ya Bapa, berkati kuduskan pelayan-Mu, anak-Mu, yang Tuhan perkenankan izinkan hari ini, untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami semua, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami semuanya boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni kami, kasihani kami. Kalau selama ini kami hidup juga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami melenceng dari kehendak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Yang lemah tak berdaya. Biarlah kiranya kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan imannya oleh Tuhan. Untuk hidup bersandar, bergantung, berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka. Godaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kami. Yang berusaha untuk membawa kami ke dalam berbagai-bagai persoalan. Kami mohon Tuhan, tolong kami. Pimpin tuntun kami. Arahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Para pastor, para majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini. Di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia. Tuhan berkati kami. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja. Di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Supaya kami memiliki motivasi yang benar. Di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi. Mengutamakan Tuhan, roh dan kebenaran-Mu yang terus kami nyatakan, bagikan, seringkan kepada seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami kalau kami berambisi secara pribadi untuk memuliakan diri kami. Di dalam pelayanan ini Tuhan ampuni dan kasihani kami Bapa. Biarlah kami semuanya diluruskan setiap motivasi pelayanannya. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan menghadirkan shalom Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah pelayanan keluarga dan juga gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja. Tuhan berkati. Dalam setiap kebutuhan mereka. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kiranya Engkau sang provider bagi mereka. Engkau akan mencukupkan bagi setiap mereka yang berseru dan memohon pertolongan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat dan memulihkan mereka yang memohon berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan berikan bagi mereka. Yang sudah bekerja melayani, Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka makin lebih baik lagi. Untuk menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi mereka yang sementara ini studi juga. Tuhan berkati studi mereka. Pelayanan mereka Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan jodoh di dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan Engkau berikan sesuai yang Engkau kehendaki bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan untuk Yayasan Meria yang terus mensupport mendukung kami dalam setiap pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah pemerintah kami. Tuhan beri hikmat, wibawa, otoritas yang datang daripada-Mu. Sehingga semua yang mereka kerjakan
semata-mata untuk menyenangkan memuliakan nama Tuhan, menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, dan mensejahterakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk wabah yang masih juga terus melanda negeri ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau tolong pulihkan negara dan bangsa kami ya Bapa. Lindungi kami umat-Mu di bangsa ini, supaya terhindar dari berbagai malapetaka yang ada, bencana alam dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami beriman bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan dengan cara Tuhan, dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya, supaya kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and tide